إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpah nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk menabung amal kebaikan sebagai bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita semua. Para jamaah sekalian, ketika para sahabat masih berada di Mekah dan mereka sulit sekali untuk menjalankan syariat Islam, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, para sahabat Ansor telah menunggu kedatangan kaum Muhajirin. Setelah mereka sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan di antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya, dengan Sa'ad bin Rabi'. Para jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW persaudarakan di antara mereka, maka apa kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf? Kata Sa'ad bin Rabi', apa yang aku miliki adalah milikmu. Aku punya 2 istri. Silakan pilih mana yang kamu mau, lalu akan aku ceraikan supaya kamu bisa menikahi. Begitulah para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan di antara orang-orang Islam. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan ukhuwah Islami. Ukhuwah Islami itu menurut para ulama adalah rabitatun syar'iyyatun rabbaniyah tajma'u baina kulli muslim wa jami'il muslimin fi kulli anha'in minal alam, yaitu satu ikatan yang kuat berdasarkan syariat dan keimanan yang menyatukan di antara umat Islam, seorang muslim dengan umat Islam yang lain di seluruh dunia. Ini luar biasanya para jamaah sekalian. Jadi ada ikatan yang kuat di antara umat Islam ini yang diikat dengan akidah dan syariat. Maka para jamaah sekalian, ketika terjadi perbedaan akidah, sekalipun ada hubungan nasab, maka dalam Islam hubungan itu terputus. Makanya antara orang Islam dengan orang di luar Islam itu tidak boleh terjadi adanya pembagian harta warisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yarithul muslimul kafira wa la kafirul muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir
orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Jadi terputus. Sekalipun ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Para jemaah sekalian, dulu ada orang munafik pula. Sebenarnya dia orang kafir, cuma dia pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak, namanya Abdullah juga. Dan anaknya yang namanya Abdullah ini seorang muslim Quraisy. Satu hari Abdullah ini yang muslim minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh bapaknya. Bayangkan, kenapa? Karena sudah terjadi perbedaan akidah, perbedaan keimanan. Tapi para jamaah sekalian, antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan. Tapi karena diikat dengan keimanan, diikat dengan akidah, diikat dengan agama, maka mereka bersaudara lebih kuat dibanding dengan persaudaraan secara biologis. Itulah para jamaah sekalian, ukhuwah Islamiyah. Lalu bagaimana bisa nampak atau indikatornya apa ukhuwah Islamiyah itu? Yang pertama, di antara umat Islam itu harus saling mencintai. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mau mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi cinta seorang muslim kepada muslim yang lain ini dijadikan sebagai sebuah parameter adanya keimanan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa bimu'minin," tidak beriman seseorang, "man bata syab'an wa jaruhu ila jambihi ja'i wa huwa ya'lam." Tidak beriman seseorang yang dia bisa tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia tahu. Nabi Muhammad SAW menafikan keimanan seseorang. Artinya paling tidak iman seseorang itu berkurang ketika seseorang tidak punya kepedulian kepada saudara sesama muslim. Jadi para jamaah sekalian, ukhuwah Islamiyah itu bisa terwujud dengan ketika kita punya kepedulian terhadap saudara kita sesama muslim, dimanapun saja mereka berada, di mana saja mereka berada. Yang penting dia adalah orang Islam, dia orang beriman, maka dia saudara kita. Itulah para jamaah sekalian luar biasa. Para jamaah sekalian, kita juga dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala disatukan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatukan kita. Di mana-mana Al-Qur'an itu sama. Jadi ketika kita sholat di sini, nanti kita misalnya sholat di tempat lain, atau bahkan kita sholat di negara lain, di Amerika, di Cina, di Jepang, maka yang dibaca adalah bacaan yang sama. Rakaat pertama, setelah baca surat Al-Fatihah, membaca surat selain surat Al-Fatihah. Semuanya sama, luar biasa. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita semua muslim yang mereka dalam keadaan kesulitan, kekurangan. Mereka yang perlu kita bantu, kita harus membantu mereka, menolong mereka sesuai dengan
kemampuan kita. Itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Yang terdengar dalam majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta